Shalom, saudara kasih Tuhan. Kembali kita berkumpul dalam memuliakan Tuhan, dengan syukur kita bagi Tuhan kita yang baik bagi kita sampai hari ini. Mari kita naikkan puji-pujian bagi Tuhan kita. Karena oleh kuasanya, oleh berkatnya kemuliaannya bagi kita semua pada hari ini, kita ada. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Siapkan hati kita, dalam hadirat. Kau ada
di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Dan Kaulah Tuhan, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Mu. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sama-sama kita katakan mengasihi Tuhan kita. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Mu. Kita beri kemuliaan kita bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau terus mengasihi kami, terus menyertai kami Tuhan, hingga saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih terus mengasihi kami Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu Yesus, hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan sukacita kita dengan puji-pujian bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya Yesus. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan
Haleluya Yesus. Mari saudara, siapkan hati kita. Kita mau sedalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan penyembahan kita. Kita beri penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita puji-pujian dan penyembahan. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa kita harapkan, bisa kita andalkan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Cinta
Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur semua karena anugerah-Mu. Tuhan telah memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan, serta perlindungan. Dan saat ini Tuhan, kami datang beribadah, kami sudah memuji nama Tuhan, dan tibalah waktunya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa biar urapan Roh Kudus mengurapi kami sekalian sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, menjadi taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat buat kita sekalian. Senang sekali pada hari ini kembali kita bisa berjumpa dalam ibadah bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Gembala yang memberikan pada hari ini buat saya untuk boleh kembali melayani firman Tuhan bagi jemaat di GBI Taman Surya 1. Puji Tuhan, tanpa terasa waktu berjalan terus dan kita sudah ada di bulan yang baru. Dan Bapak Ibu, Tuhan tetap baik. Tuhan telah memelihara kita. Sebelum pandemi, Tuhan baik dan Tuhan memelihara kita. Saat kita ada dalam pandemi, Tuhan juga baik dan tetap setia memberkati kita. Yang setuju boleh katakan haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dengan iman. Kita harus percaya bahwa ada janji Tuhan yang memberikan kekuatan serta pengharapan yang besar bagi kita kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membuka dalam Roma pasal 8 ayat 37. Roma pasal 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat ini sangat dikenal karena banyak orang percaya menyanyikan ayat ini. Dan hari ini kita akan belajar bahwa apa yang dimaksudkan dengan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kata kemenangan, saya percaya Bapak Ibu pasti setuju bahwa kemenangan adalah sesuatu yang menyenangkan bagi semua orang. Kemenangan itu menimbulkan rasa bangga, rasa puas, karena kemenangan itu artinya sudah mencapai posisi yang terbaik atau yang terutama atau yang pertama dalam sebuah kontes atau pertandingan. Dan kemenangan itu identik dengan mendapatkan pujian, mendapatkan satu penghormatan dan juga hadiah. Dan itulah sebabnya orang sangat senang untuk menang. Saya percaya Bapak Ibu juga senang kalau ke dalam kehidupan kita mengalami kemenangan. Ada amin? Tetapi nyatanya dalam kehidupan kita hari ini mungkin ada yang merasa hidupnya belum bisa merasakan sukacita karena merasakan belum ada kemenangan. Seperti sebagian orang berpikir bahwa kenapa saya belum bisa menang? Kenapa saya sepertinya merasa kekalahan? Ada rasa kecewa, rasa malu, mungkin rasa sakit juga karena orang yang merasakan kekalahan itu dia akan mengalami rasa yang tidak enak. Namun Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa persoalan kemenangan itu yang Tuhan berikan bukanlah kemenangan sebatas jasmani dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menang secara jasmani contohnya adalah sembuh dari penyakit, mungkin usaha mendapatkan keberhasilan, mendapatkan keuntungan, uang yang banyak, atau mungkin gaji sebagai karyawan mendapatkan kenaikan gaji. Itu semua merupakan kemenangan secara jasmani, ya. Tetapi bahwa sesungguhnya yang Tuhan maksud dengan kemenangan itu bukanlah kemenangan hanya di area jasmani saja. Tuhan mau di dalam hidup yang Tuhan berikan bagi kita, kita harus juga menang secara rohani. Yang rindu untuk menang secara rohani katakan haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kemenangan tentunya tidak lepas untuk kita berbicara tentang olahraga. Seringkali untuk membayangkan sebuah arti kemenangan itu kita bisa melihat dari sebuah pertandingan olahraga. Saudara yang kasih Tuhan,
Olahraga apa yang Bapak Ibu sukai? Indonesia sangat terkenal dengan olahraga bulu tangkis. Dan puji Tuhan tahun 2021 ini anugerah Tuhan bagi bangsa kita, kita mendapatkan kembali merebut Piala Thomas, ya, Piala Beregu Putra, ya, untuk memperebutkan suatu piala dunia, yaitu Piala Thomas. Dan itu merupakan satu perjuangan, satu torehan sejarah yang luar biasa, 3-0 melawan raksasa olahraga bulu tangkis yaitu China. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bertahun-tahun, bahkan dikatakan 19 tahun, kita menantikan untuk kembali bisa merebut piala ini. Dan itu merupakan suatu perjuangan jatuh bangun. Dan Bapak Ibu, kalau kita menonton atau menyaksikan pertandingan, kita melihat bagaimana para atlet dari Indonesia harus berjuang, mereka harus memenangkan pertandingan. Dan Bapak Ibu, seringkali kita merasa senang kalau posisi angkanya sudah mengungguli daripada lawannya. Tetapi bagaimana ketika posisi angkanya ternyata masih jauh di bawah daripada lawan? Lawan terus angkanya bertambah. Saya percaya Bapak Ibu sebagai penonton, Bapak Ibu juga mulai lemah. Bapak Ibu juga mungkin sudah berkata, ya kalah deh. Bagaimana dengan atlet tersebut Bapak Ibu Saudara? Atlet tersebut kalau dia memiliki pemikiran yang sama, bahwa ketika bahwa poin yang dia peroleh itu ternyata poinnya lebih sedikit daripada lawannya, sudah mulai tertinggal. Kalau dia punya mental tidak kuat, maka kekalahan itu akan terjadi. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, kita melihat ketika para atlet mereka berjuang sekalipun mereka sudah kalah secara angka, secara poin, tetapi mereka bertanding dengan baik, mereka terus bertahan, mereka terus menyerang, mereka berusaha untuk memperoleh tambahan angka demi angka. Itu yang disebut sebagai mental seorang juara. Di sini bukan berbicara tentang skill ataupun keahlian seseorang, tetapi kemenangan itu ditentukan dari cara berpikir. Pikiran yang dikuasai oleh seorang atlet bulu tangkis itu akan menentukan apakah dia menang atau dia kalah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita juga mengenal ada istilah pepatah mengatakan rumput tetangga itu selalu lebih hijau daripada rumput di halaman sendiri. Ya, saya mengerti Bapak Ibu mungkin senyum-senyum. Mungkin di rumah nggak ada lagi rumput ya Bapak Ibu, tetapi paling tidak kita mengenal pepatah ini. Pepatah ini memberikan arti bahwa orang seringkali lebih memperhatikan urusan orang lain daripada urusan mereka sendiri. Seringkali dalam kehidupan kita, kita hanya melihat kelebihan atau kekurangan orang. Ketika orang lain lebih sukses dari kita, maka kita berpikir bagaimana dia bisa sukses dan kita tidak pernah melihat apa yang ada dalam hidup kita. Sebagian besar orang yang sehari-hari selalu mengatakan bahwa orang lain sepertinya lebih hebat, lebih. Pola pikir seperti ini adalah pola pikir yang negatif, ya. Yang tentunya akan selalu mengukur bahwa diri kita ini seolah-olah tidak punya potensi, tidak punya pengharapan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal ini terjadi bukan hanya di kalangan orang yang berpendidikan rendah. Maaf Bapak Ibu Saudara, orang yang berpendidikan tinggi pun kalau mereka memiliki mental yang lemah atau cara berpikir yang negatif, hanya berpikir orang lain lebih hebat, orang lain mampu, dan akhirnya dia tidak mengenali dirinya sendiri, tidak mengenali ada potensi, ada kasih karunia, ada berkat, ada kekuatan daripada Tuhan, maka hidupnya akan dipenuhi dengan pikiran kegagalan dan ketidakberhasilan. Saya percaya Bapak Ibu tidak mau menjadi orang yang gagal. Tetapi jangan sampai Bapak Ibu ingin sukses, ingin berhasil baik dalam kehidupan kita, tetapi memiliki cara berpikir yang keliru, cara berpikir yang negatif. Mental merasa lemah karena tidak tahu ada potensi dalam dirinya, merasa tidak mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Tetapi hari ini kita harus menyadari bahwa ada sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita.
Dan kita harus yakin kalau Tuhan memberikan sesuatu bagi kita, itu lebih daripada cukup. Yang setuju dengan saya katakan amin. Taruh, keadaan kita mungkin tidak sebanyak orang lain, harta kita, uang kita. Tetapi ketika Bapak Ibu melakukan usaha pekerjaan, maka Tuhan yang akan memberkati pekerjaan ini. Atau mungkin Bapak Ibu bisa berpikir, anak-anak Bapak Ibu Saudara di masa pendidikan ini mungkin berharap anak Bapak Ibu itu pintar atau pandai, memiliki prestasi yang besar di sekolah. Tetapi Bapak Ibu, bukan soal apakah anak itu pintar atau memiliki kemampuan yang lebih daripada teman-temannya. Yang terutama adalah bagaimana anak kita menyadari ada kuasa, ada pertolongan yang besar dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi kita percaya setiap keberhasilan itu berasal daripada Tuhan. Bukan sepenuhnya atau tergantung dari apa yang ada pada kita. Tetapi segala sesuatu yang baik itu berasal daripada Tuhan. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, berbicara juga dengan keuangan. Tidak lepas, ini adalah masalah yang nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana saya berdoa dan percaya Bapak Ibu sebagai anak Tuhan bertambah setia di dalam Tuhan, khususnya di dalam keuangan. Mari buktikan kepada Tuhan iman kita tetap hidup kepada Tuhan. Kita memberi bukan karena kita berkelebihan, tetapi kita memberi kepada Tuhan, baik itu persembahan, baik itu perpuluhan, itu semua karena kita mengasihi Tuhan. Jangan sampai pandemi ini mengubah pola pikir kita sehingga kita berpikir saya masih kurang, saya masih banyak kebutuhan, atau mungkin berpikir rasanya mungkin di sana belum membutuhkan. Itu adalah pikiran yang tidak tepat Bapak Ibu Saudara. Tetapi pikiran yang benar di dalam Tuhan adalah miliki mental bahwa apa yang Tuhan beri dalam hidup kita ini berkelimpahan dan cukup, dan mari kita bergiat untuk memberi dalam pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, agar Injil terus diberitakan, agar gereja Tuhan terus boleh melayani jiwa-jiwa. Saudara yang dikasih Tuhan, terlalu banyak orang yang merasa dirinya terbatas karena hanya melihat apa yang ada padanya. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara tentang keuangan pun, Yesus mengajar kepada murid-muridnya untuk mereka tidak khawatir, untuk mereka melihat bahwa seorang wanita yang memberikan mungkin hanya sedikit uang, tetapi dia memberi dengan sepenuh hati. Wanita ini memberi uang sedikit dibandingkan orang yang lain, tetapi wanita ini memberi jauh lebih besar daripada orang yang kaya, yang lebih kaya daripada wanita ini. Dan Tuhan menghargai orang-orang yang memberi dengan hati yang penuh sukacita, hati yang sungguh-sungguh memberi. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan punya rencana untuk kita menjadi pemenang. Ada amin? Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang gagal. Jadi Bapak Ibu Saudara, uang salah satu sarana yang dipakai Tuhan untuk membuktikan apakah kita menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Terlalu banyak kesaksian Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberkati. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong orang yang berkekurangan. Saya mendengar banyak kesaksian yang diceritakan, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar bagaimana ada orang mau sekolah, orang tua bergumul tidak punya uang lagi, tetapi Tuhan buka jalan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya juga pernah mendengar ketika seseorang dalam keadaan mungkin pas-pasan, tetapi ketika dia dipertemukan dengan satu kebutuhan, ada orang lain yang membutuhkan biaya untuk bayar sekolah atau kebutuhan yang lain. Orang ini hatinya tergerak untuk menolong, sekalipun mungkin secara hitungan dia masih membutuhkan, dia masih kekurangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia taat dengan firman Tuhan, dia taat dengan perintah Tuhan untuk memberi yang terbaik. Dan saudara yang kasih Tuhan, ketika dia memberi, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan membalas dalam waktu yang cepat. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya kalau kita tahu akhirnya seperti ini, semua orang akan berani untuk memberi. Tetapi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita percaya kita tidak pernah kekurangan. Kita percaya Tuhan kita hidup. Kita percaya Tuhan kita selalu memelihara dan
memenuhi segala kebutuhan kita. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dikatakan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Artinya ini kemenangan bukan kemenangan yang biasa, tapi kemenangan yang luar biasa, yang melebihi daripada yang orang dunia bisa capai. Artinya Bapak Ibu Saudara, ini semua bukan karena kekuatan kita. Bapak Ibu perhatikan sekali lagi. Buka Alkitab kita bersama-sama dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ayat selanjutnya berkata, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita ditebus, diselamatkan, itu satu kemenangan yang luar biasa. Kalau surga Tuhan sudah berikan bagi kita, menjanjikan pengharapan untuk hidup yang kekal. Masakan untuk kehidupan kita di dunia juga Tuhan tidak bisa menolong atau campur tangan. Jangan hidup sama seperti orang dunia, tapi mari buktikan bahwa kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus yang hidupnya mengikuti apa yang Kristus ajarkan untuk kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berjanji bahwa kita akan diangkat oleh Tuhan. Mari kita membuka dalam Ulangan pasal 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13 berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Bapak Ibu Saudara, kepala ini artinya menjadi pemimpin, bukan menjadi pengikut. Artinya mari kita menjadi orang-orang yang memimpin orang-orang di sekitar kita, memberi pengaruh untuk mereka memiliki keyakinan untuk percaya kepada Tuhan. Untuk dalam hidup ini melakukan firman Tuhan. Jangan terlambat untuk berani bertindak di dalam iman. Kalau ada orang hari-hari ini khawatir, kalau hari-hari ini mungkin orang lebih banyak berpikir negatif, mari kita memberikan pengaruh yang baik dengan memulai menjadi seorang pemimpin untuk mengatakan ada Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Pengharapan kita tidak mengecewakan, akan digenapi, ya dan amin. Itulah yang menjadi wujud daripada menjadi orang yang lebih pemenang. Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara engkau akan tetap naik dan bukan turun. Saya yakin dan percaya. Kalau hati kita bersih, kalau kehidupan kita benar di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan membawa kita kepada kekurangan. Sekalipun kita ada kekurangan secara mungkin keadaan tertentu, tetapi saya yakin percaya Tuhan akan bisa mengubah kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita akan menjadi cukup, bahkan dikatakan berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau, itu berarti bahwa Tuhan tidak serta-merta langsung memberikannya kepada kita. Tetapi Tuhan ingin ada usaha, ada respon dari diri kita untuk hidup dan percaya kepada Tuhan, untuk melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Kata akan di sana juga memberikan satu jaminan bahwa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan akan mengangkat. Artinya semua terjadi ketika kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Kita mau hidup percaya sama Tuhan, kita mau hidup beriman kepada Tuhan, kita mau hidup mengasihi Tuhan, kita mau melayani Tuhan, dan Tuhan akan mengangkat kita. Tidak akan turun, kita akan naik. Artinya Tuhan berjanji itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, coba baca dalam ayat selanjutnya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Jadi kalau kita mendengar perintah Tuhan dan apa yang Tuhan sampaikan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam Ulangan pasal 28 ini ayat 13 dan 14 berkata bahwa dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi
Ketika kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ketika kita tidak mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, hari ini Bapak Ibu Saudara, diri kita ini bisa menjadi batu sandungan untuk kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita mencari kenyamanan, ketika kita mau rasanya hanya mencari apa yang enak bagi diri kita, maka itu seperti kita mulai membuat diri kita ini lebih utama daripada yang lain, termasuk Tuhan. Ketika kita punya hobi, ketika kita punya kebiasaan, Bapak Ibu Saudara, mungkin dengan keadaan pandemi ini orang memerlukan sebuah hiburan. Saya rasa ini sesuatu yang klise, mungkin sering disebutkan. Saya tidak tahu mengapa, tetapi hari ini kalau Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk memberikan tantangan kepada Bapak Ibu soal keuangan, itu artinya Bapak Ibu, Tuhan mau berkati Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan perlu uang yang Bapak Ibu untuk berikan kepada gereja. Tetapi jangan sampai berkat Tuhan itu menjadi tersumbat atau terhambat karena kehidupan kita. Tuhan sayang sama kita. Izinkan saya untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sesuatu, kita membayar, katakanlah untuk pergi, untuk liburan, untuk makan, kita berani untuk mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar. Kita ingin mendapatkan fasilitas yang terbaik dan otomatis harganya mahal. Kalau kita mau naik pesawat, mungkin kita lebih suka kelas bisnis, itu harganya berkali-kali lipat dan kita berani karena demi kenyamanan. Kalau untuk mobil, untuk rumah, kita beli mobil yang bagus, kita beli rumah yang bagus. Kalau kita pergi ke restoran, kita pingin makan yang enak, tentunya harganya juga mahal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan persembahan kita kepada Tuhan? Bagaimana dengan kesetiaan kita dalam memberi korban atau persepuluhan kepada Tuhan? Banyak hamba Tuhan mungkin tidak berani atau mungkin kurang berbicara tentang hal ini, tetapi kalau hari ini Roh Kudus berbicara kepada Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa mengukur dengan diri sendiri. Apa yang kau beri kepada Tuhan, mari bandingkan dengan apa yang kita keluarkan untuk kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meminta lebih. Kalaupun yang wajib kita berikan adalah persepuluhan, berarti ada jumlah yang lebih besar dari 10 itu yang dapat kita nikmati dalam kehidupan kita. Tetapi jangan sampai kurang dari apa yang seharusnya kita memberikan. Selain itu, marilah kita berusaha untuk memberi lebih dan lebih bagi Tuhan. Karena apa? Orang yang memberi lebih dan lebih kepada Tuhan itu artinya dia bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Uang tidak akan bisa dibawa sampai ke dalam kematian, Bapak Ibu. Banyak orang yang akibat COVID ini, konglomerat, pengusaha kaya, mereka sebenarnya masih ingin hidup, tetapi karena waktunya telah tiba, mereka mengalami kematian. Dan kita melihat sekaya apapun, sebanyak apapun harta yang dimiliki, semua itu tidak ada yang bisa dibawa oleh seorang manusia di dalam kematiannya. Oleh sebab itu, mari gunakan berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Genapi firman Tuhan, kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Saudara yang kasih Tuhan, sama seperti tadi saya katakan dengan ilustrasi seorang olahragawan. Berbicara tentang kehidupan kita hari ini, mungkin kita ada dalam posisi sebagai atlet bulu tangkis, Bapak Ibu. Dalam kehidupan ini, pertandingan bulu tangkis itu diibaratkan tentang pergumulan kehidupan kita. Antara kita sehat atau sakit, antara kita kaya atau miskin. Ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita dalam keadaan kekurangan, ketika kita dalam keadaan khawatir, mungkin tidak miskin, mungkin Bapak Ibu diberkati Tuhan, tapi punya kekhawatiran tentang tidak bisa hidup kalau tidak pegang uang, atau rasanya khawatir kalau uangnya tidak mencapai jumlah tertentu. Bapak Ibu Saudara, kemenangan daripada seorang atlet itu bukan ditentukan lagi oleh keahlian atau keterampilan daripada seorang atlet, tetapi dari bagaimana cara berpikirnya untuk dia bisa mencapai kemenangan itu. Kalau kita percaya bahwa hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan, kita bisa hidup sebagaimana kita ada sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini, kalau kita melihat bagaimana kasih Tuhan bisa kita rasakan sampai hari ini dan kita akui itu adalah dari Tuhan, mari senangkan hati Tuhan. Mari kuatkan iman kita di hadapan Tuhan. Mari berikan hidup yang setia kepada Tuhan. Mari berkorban lebih kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita talenta untuk kita sukses. Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya.
Dan ada janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan tahu hati kita. Tuhan itu tidak sama seperti manusia yang tidak bisa tahu hati orang, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan itu tahu hati manusia. Tuhan tahu hati Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan tahu apakah hati kita percaya kepada Tuhan, apakah selalu mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata dalam Matius pasal 28, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hari ini kita ada hidup di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan tetap setia dengan kehidupan kita. Mana yang kita ingin tunjukkan kepada Tuhan yang bisa melihat segalanya dalam hidup kita. Bukan hanya yang kita lakukan, bukan hanya yang kita pikirkan yang orang lain gak bisa lihat juga. Tetapi sampai kedalaman hati kita pun Tuhan bisa lihat. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari akui Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Dia menyertai kita. Tuhan akan berjalan di depan kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Saya akan ulangi. Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan berkata, janganlah takut dan janganlah patah hati. Luar biasa, penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia berjalan di depan kita, Dia menyertai kita, Dia tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Dan Tuhan mau kita berani dan tidak patah semangat. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Jika hari ini Bapak Ibu masih ada rasa takut dengan adanya COVID ini, dengan hari depan, dengan keadaan sekitar, mari kita lebih percaya bahwa penyertaan Tuhan itu cukup bagi kita. Sehingga apa yang Tuhan mau kita lakukan, mari kita lakukan bersama dengan Tuhan. Pandemi masih ada bersama dengan kita. Tetap lakukan protokol kesehatan. Tetap lakukan mungkin seperti 5M atau apa saja Bapak Ibu Saudara yang baik untuk supaya hidup kita lebih terhindar dari penularan atau menularkan virus COVID-19 ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam hidup kita, waktu kita melakukan segala sesuatu, tidak lagi dikuasai, dikendalikan oleh ketakutan, oleh keadaan yang membuat kita tidak berani melakukan sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena Tuhan menyertai kita. Cara berpikir kita untuk percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan, itu sangat berpengaruh bagi kita. Terakhir saya hanya ingin mengingatkan, Daud dia bisa mengalahkan Goliat bukan dengan kekuatannya. Daud mengalahkan Goliat bukan dengan senjata, tetapi Daud mengalahkan Goliat dengan nama Tuhan. Saya berdoa dan berharap inilah kemenangan orang percaya. Kita menang bukan karena apa yang ada pada kita. Kita menang bukan karena apa yang kita miliki, apa yang kita gunakan. Tetapi kita menang di dalam hidup ini karena nama Tuhan. Pujilah Tuhan, inilah saatnya kita untuk bergerak maju. Saudara adalah umat pemenang, umat pilihan Allah. Maju terus dalam melayani Tuhan, maju terus untuk mengasihi Tuhan, maju juga untuk memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Segala puji, kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Engkau yang mengasihi kepada kami. Semua ini diberikan oleh Engkau supaya kami menang ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami. Roh Kudus-Mu bekerja, mengingatkan kepada kami bagaimana penyertaan-Mu, janji-Mu akan selalu menolong kehidupan kami. Sesulit apapun, seberat apapun, tantangan, masalah, kesulitan, sakit, penyakit, kekurangan, ataupun keterikatan kami di dalam dunia ini. Hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menang bersama dengan Tuhan. Kami akan maju untuk meninggikan panji-panji Kristus. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa kami berdoa bagi semua jemaat
gereja GBI Taman Surya 1 yang beribadah pada saat ini Tuhan. Tuhan berkati hidup mereka dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan tolong setiap tantangan ataupun setiap kesulitan yang mereka hadapi, buktikan kebesaran-Mu, buktikan janji-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh terus percaya dan berlindung hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin gereja, Bapak Gembala Sidang, disertai dengan pengurus gereja yang ada, Bapak Pendeta Tabrani Burcan. Tuhan, Engkau berkati, berikan kekuatan, pemeliharaan kasih-Mu untuk membawa jemaat ini untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih buat berkat-Mu yang sudah kami terima melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami arahkan hati dan hidup kami untuk menerima berkat dan janji daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan sebagai tanda penyerahan dan percaya kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam aktivitas, dalam kehidupanmu bersama dengan keluargamu, dalam berkat daripada Allah Bapa, di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta penyertaan kuasa Roh Kudus yang menyertai, melindungi dan memberkati kehidupan kita, sehingga kita tetap didapatinya setia sampai pada akhirnya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kembali saya ingatkan untuk kita semua untuk selalu ikuti ibadah online kita di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu mulai jam 9 pagi. Dan jangan lupa untuk like, share, komentar, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.